Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, calon klien pengguna jasa kami. Jumpa lagi bersama kami. Semoga sahabat dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada video kali ini, kami akan memberikan informasi mengenai penerapan rooftop pada rumah tinggal, serta hal-hal yang dibutuhkan dalam pembuatan rooftop. Kami juga akan menjelaskan rekomendasi pemanfaatan rooftop selain untuk perencanaan rumah tumbuh. Seperti biasa kami ingatkan kepada sahabat untuk berikan like, komentar positif serta subscribe, dan aktifkan juga ikon loncengnya untuk memperoleh notifikasi video terbaru yang menarik lainnya dari kami. Sahabat mungkin pernah berkunjung ke kafe atau hotel yang memiliki rooftop. Terlihat menarik dan menyenangkan bukan? Apakah sahabat berencana menambahkan rooftop pada rumah sahabat? Rooftop adalah salah satu komponen tambahan pada bangunan, misalnya pada rumah tinggal atau jika di kota-kota besar, rooftop banyak terdapat pada gedung-gedung tinggi. Umumnya alasan terdapat rooftop adalah untuk mengantisipasi adanya penambahan ruang secara vertikal. Biasanya hal ini diterapkan pada rumah yang berkonsep rumah tumbuh, yaitu menyiapkan untuk penambahan ruang di atasnya. Saat ini banyak yang menambahkan rooftop untuk fungsi ruang, misalnya seperti untuk ruang cuci jemur, ruang santai, ruang media tanam, atau bahkan ruang hiburan seperti ruang camping dan bersantai. Dengan adanya rooftop, kita dapat memanfaatkannya sebagai ruang yang fleksibel dan difungsikan sesuai keinginan kita. Berikut adalah rekomendasi pemanfaatan ruang rooftop agar rooftop dapat dimanfaatkan dengan baik. Rooftop sebagai ruang berkebun. Ruang berkebun ini berfungsi untuk membudidayakan tanaman ketika sahabat tidak memiliki tanah untuk berkebun. Sekaligus dapat menyediakan ruang bermain, ruang belajar bertani bersama anak-anak, ruang berteduh dan ruang rekreasi bersama keluarga. Rooftop ini sering disebut sebagai rooftop garden atau rooftop farming. Yang perlu diperhatikan dalam membuat ruang berkebun di rooftop yaitu, konstruksi penyusunan di bawahnya. Cukup rumit memang, karena perlu melibatkan electrical engineer, structural engineer dan pihak lain yang ahli dalam membuat rooftop garden. Menurut Johanna Erli Widiartanti, berikut adalah prinsip utama yang harus dipahami dalam mendesain ruang berkebun di atap, yaitu 1. Secara teknis, media tanam, tanaman, aktivitas pengguna, serta segala hard material pada roof garden memiliki beban. Maka daya dukung konstruksi bangunan dan struktur pendukung di bawahnya, harus kuat menyokong beban tambahan tersebut. 2. Untuk mengantisipasi kebocoran dan rembesan air, permukaan atap harus dilapisi lapisan kedap air, yang sekaligus dapat melindungi dari ancaman kerusakan mekanis. Dan tambahkan lapisan penahan untuk menahan masuknya butiran tanah ke saluran pembuangan. 3. Kelancaran pada saluran drainase, baik penampungan air maupun drainase akhir, berperan penting dalam pembuatan roof garden. Kemiringan dak biasanya memiliki kemiringan 1-2% ke titik pembuangan. Begitulah prinsip utama yang perlu diperhatikan, sedangkan tanaman yang ditanam bebas, selama kita dapat merawatnya agar akarnya tidak mengganggu struktur bangunan. Rooftop sebagai ruang cuci jemur. Biasanya rooftop juga dapat difungsikan sebagai ruang cuci jemur, karena agar cucian lebih cepat kering, sekaligus karena untuk menjaga aurat dari orang luar. Maka perlu memperhatikan prinsip berikut ini, untuk memaksimalkan fungsinya. 1. Menentukan area basah dan area kering, yaitu area untuk mencuci dan area untuk menjemur.
Untuk lantai dapat menggunakan keramik, dek kayu atau material yang bertekstur kasar agar tidak licin. Sedangkan bagian untuk menjemur, dapat menggunakan lantai semen, atau dengan rumput. Pastikan pada lantai ini juga memiliki kemiringan, agar air dari jemuran dapat mengalir ke pembuangan. 2. Agar jemuran aman dari panas yang menyengat dan dari hujan, maka dapat menambahkan atap, pergola, atau atap transparan agar cahaya matahari tetap masuk. 3. Menambahkan teralis, terutama apabila diletakkan di atas. Berfungsi untuk keamanan, sekaligus untuk mencegah apabila jemuran terbawa angin atau jatuh ke bawah. 4. Pastikan ruang cuci jemur terjaga dengan baik, agar tidak ada air yang menggenang dan menyebabkan licin, dan ruangan menjadi lembab. Rooftop sebagai ruang santai. Pemanfaatan ini banyak diterapkan pada bangunan-bangunan komersial, karena adanya rooftop akan berpotensi menarik pelanggan untuk mengunjunginya. Saat ini juga ternyata banyak yang menerapkannya pada rumah tinggal. Misalnya untuk berkumpul bersama keluarga, teman-teman, dengan menambahkan area duduk serta furnitur pendukung lainnya. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam menerapkan ruang santai pada rooftop yaitu sebagai berikut. 1. Jika rooftop ingin terlihat lebih luas, maka bagian rooftop dapat dibiarkan terbuka. Misalnya menambahkan rerumputan dan kebun terbuka, maka hanya perlu dengan menambahkan pagar keliling di rooftop untuk keamanan. 2. Apabila sahabat ingin menjadikan rooftop sebagai ruang tamu terbuka, maka perlu memperhatikan furnitur yang akan diletakkan di sana, agar tidak mudah rusak dan menimbulkan kerugian. Untuk mengatasinya dapat menggunakan penutup semi-permanen, seperti pergola, dan pagar tanaman yang mengelilinginya agar dapat memfilter angin. 3. Memilih jenis tanaman buffer, untuk menangkal efek buruk pada lingkungan sekitar dan privasi atap rooftop terjaga. Biasanya dapat menggunakan jenis tanaman yang bersemak. 4. Agar rooftop lebih rapi dan nyaman untuk bersantai, maka sahabat dapat bermain dengan komposisi, menggunakan pot dan tanaman beserta fasilitas yang akan disediakan, misalnya kursi dan meja. 5. Jika sahabat memiliki budget lebih, maka dapat menambahkan kolam atau elemen air, untuk meredam suara bising di lingkungan sekitar. Dan mengatur pencahayaan agar rooftop lebih menarik, sehingga nyaman untuk bersantai dengan keluarga. Untuk mengerjakannya dapat bergotong royong dengan keluarga, dan mendesain sesuai keinginan sahabat. Kanopi balkon seperti rooftop. Jika rumah sahabat terlanjur sudah selesai, dan ingin memiliki rooftop, maka solusinya dapat memanfaatkan kanopi balkon, namun terasa seperti di rooftop. Alih-alih untuk bersantai, lantai 2 yang cenderung didesain dengan privat terkesan pengap. Kanopi balkon ini selain untuk memperluas ruangan, juga dapat memperluas jarak pandang, layaknya seperti pada rooftop. Sebelumnya harus memperhatikan beberapa prinsip berikut, agar pengaplikasiannya aman. 1. Kita perlu memperhatikan ruang di bawahnya, dan memastikan penggunaan ruang kanopi balkon ini, apakah untuk ruang bersantai, atau untuk ruang cuci jemur, perlu memperhatikan beban yang akan ditopang, agar tidak ambruk. 2. Memilih material yang akan digunakan, misalnya menggunakan kombinasi kayu dan baja atau hanya menggunakan kayu. Namun kayu jarang diminati karena rawan dimakan rayap. 3. Menentukan apakah akan menambahkan kanopi di atasnya atau tidak, tergantung konsep yang diinginkan, dan perlu memperhatikan cuaca sekitar. 4.
Tetap memberikan kemiringan pada lantai kanopi balkon ini, untuk mengantisipasi tampias hujan, agar lantai tetap kering dan aman. Begitulah beberapa rekomendasi untuk membuat rooftop pada rumah tinggal sahabat. Semoga menjadikan rumah sahabat menjadi lebih menyenangkan, dan nyaman untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Kami dari tim Mulia Arsitek, dapat menjadi mitra sahabat dalam menyelesaikan kebutuhan properti sahabat, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Jika sahabat memiliki kendala dalam mencari mitra untuk menyelesaikan konstruksi rumah atau interior Anda, kami bisa menjadi mitra sahabat. Untuk informasi selengkapnya, sahabat bisa mengunjungi website kami, yaitu di www.muliaarsitek.com, serta Instagram dan Facebook, Mulia Arsitek, atau menghubungi admin kami, di 0811-2648-8986. Jangan lupa untuk berikan like, komentar positif serta subscribe, dan aktifkan juga ikon loncengnya untuk memperoleh notifikasi video terbaru yang menarik lainnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.